Om Swastiastu. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikade Ariadnyani, NIM 201031103 dari kelas AB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan dagang. Nah, apa sih itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah suatu bentuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang, di mana aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang-barang dagang untuk mencari keuntungan tanpa memberikan nilai tambah pada barang-barang tersebut. Nah, nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, apa saja sih contoh perusahaan dagang? Contoh dari perusahaan dagang yang pertama ada warung, yang kedua Alfamart, yang ketiga Tuserba atau toko serba ada, yang keempat minimarket, dan yang terakhir ada toko bahan bangunan. Nah, tahukah Anda apa sih perbedaan perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa? Perusahaan dagang memperoleh produk barang persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali pada konsumen. Perusahaan dagang kegiatannya hanya melakukan penjualan kembali dengan tidak merubah baik bentuk dan memperoleh keuntungan dari selisih penjualan. Selanjutnya, manufaktur. Manufaktur memperoleh produk persediaan yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi. Bisa jadi perusahaan manufaktur mengolah bahan baku untuk perusahaan lain. Sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagang untuk dipasarkan karena produk mereka bersifat tidak berwujud seperti perusahaan dagang atau manufaktur. Produk perusahaan jasa berupa hasil kerja dan karya mereka. Jadi, untuk perbedaan ketiga jenis perusahaan ini secara spesifik hanya pada bagian persediaan dan pembeliannya saja. Berikut ini adalah gambaran persediaan ketiga jenis perusahaan tersebut. Yang pertama, perusahaan dagang. Perusahaan dagang, persediaan barang dagangannya, pembeliannya, dan ada harga pokok atau HPP. Yang kedua, perusahaan manufaktur, persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan dalam proses produksi, persediaan barang jadi. Yang ketiga ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, pembelian langsung dimasukkan dalam akun peralatan atau akun perlengkapan, tidak ada harga pokok penjual. Kemudian terkadang muncul pertanyaan ketika terdapat dua jenis perusahaan dalam satu manajemen, misalnya perusahaan servis kendaraan atau bengkel yang juga menjual spare part kendaraan. Selanjutnya, apa saja sih akun-akun yang muncul dalam perusahaan dagang? Nah, akun-akun yang muncul dalam perusahaan dagang yaitu, yang pertama ada akun pembelian. Di akun pembelian ini, semua barang yang dibeli oleh perusahaan dagang dari produsen dicatat dulu. Tapi walau namanya akun pembelian, bukan berarti semua pembelian dicatat di sini, karena yang dicatat hanya pembelian berupa barang. Yang kedua, akun penjualan. Akun penjualan berarti semua barang yang dijual, baik itu konsumen atau perantara lain yang dicatat di sini. Yang ketiga, ada akun persediaan. Di akun persediaan akan dicatat jumlah barang dagangan suatu perusahaan. Jumlah barang yang dicatat merupakan jumlah yang ada pada periode tertentu. Yang keempat ada akun harga pokok penjualan. Akun harga pokok penjualan biasa disebut HPP. Kalau di akun HPP ini dicatat adalah harga pokok yang dijadikan standar oleh perusahaan untuk menentukan harga barang yang akan dijual. Yang kelima, ada akun potongan tunai.
Di akun potongan tunai ini yang dicatat adalah ketika konsumen mendapat potongan harga atau diskon dari penjual barang. Yang keenam, akun potongan pembelian. Kalau di akun potongan pembelian ini mirip dengan potongan tunai. Bedanya, kalau ini perusahaan yang dapat potongan harga atau diskon dari produsen atau pemilik asli barangnya. Uh, yang ketujuh ada akun retur penjualan. Akun retur penjualan ini untuk mencatat barang yang udah dibeli oleh konsumen. Biasanya bisa karena tercatat pada barang. Biasanya bisa karena terdapat cacat pada barang, kondisi barang tidak baik, atau bisa juga karena emang tidak sesuai dengan pesanannya. Yang terakhir, akun bebas pemasaran. Ada yang namanya akun bebas pemasaran. Jadi di akun-akun yang sudah dijelasin sebelumnya, eh, semua yang dicatat itu hanya seputar barang di perusahaan itu. Pasti pengeluaran yang lain dicatat di sini. Jadi segala macam beban yang ditanggung perusahaan untuk menjual barang dicatat di sini. Beban yang dimaksud bisa macam-macam. Beban misalnya beban listrik, beban sewa toko, beban pajak, dan banyak lagi beban lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.